Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia PGRI News Channel Rawamerta. Saya Fartini Damayanti hadir menemani Anda dalam sajian informasi pendidikan terkini di edisi Berita Akhir Pekan yang kami rangkai khusus untuk Anda pendidik yang inspiratif. Beragam kabar menarik seputar dunia pendidikan, kegiatan sekolah, hingga gerakan kepramukaan di satuan pendidikan di Kabupaten Karawang telah kami siapkan untuk Anda. Langsung saja, berikut informasi selengkapnya. 60 mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam diterjunkan secara langsung ke sejumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Rawamerta. Kegiatan ini merupakan program PAI Mengabdi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Berikut liputannya. Pembukaan acara PAI Mengabdi yang diselenggarakan Senin 14 Juli 2025 bertempat di Gedung Serbaguna PGRI Cabang Rawamerta. Acara ini dihadiri oleh Camat Rawamerta yang diwakilkan oleh Sekretaris Camat, Korwil Cambidik Rawamerta, Ketua PGRI Cabang Rawamerta, dan 10 kepala sekolah yang ditunjuk oleh Hima PAI Mengabdi di tahun ini. Menurut Dr. Jainal Abidin, salah satu dosen PAI yang merupakan perwakilan dari Dekan Fakultas PAI Unsika Karawang menuturkan, acara ini sudah digelar sejak 3 tahun dan merupakan program rutin dari Hima PAI dengan tujuan mempersiapkan diri sebelum PPL dilaksanakan. Kemarin Unsika melaksanakan akreditasi internasional selama 1 minggu dan termasuk salah satunya program studi PAI ini. Tinggal tunggu saja hasilnya, nanti PAI terakreditasi internasional. Dan kami juga mempunyai program studi S2 PAI. Jadi barangkali ada guru-guru PAI di sekolahnya masing-masing. Kalau mau kuliah. Dr. Yadi Pahmi Aripudin selaku Senat Fakultas PAI dalam sambutannya berterima kasih atas sambutan luar biasa dari tuan rumah yang kali ini bertempat di Kecamatan Rawamerta. Terlebih kita didukung penuh oleh organisasi PGRI Cabang Rawamerta yang telah memberikan fasilitas untuk diadakannya acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari desa. Program yang akan dilaksanakan selama 2 pekan ini memprioritaskan dalam pendampingan kelas khususnya murid SD yang tersebar di 10 SD negeri di Kecamatan Rawamerta. Juga untuk metode pembelajaran administrasi kepada guru PAI yang bertugas di sekolah tersebut. Erpan Hendar PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Senin 14 Juli 2025, puluhan siswa baru mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SDN Pasir Awi 1, Kecamatan Rawamerta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, serta nilai-nilai budaya sekolah kepada para peserta didik baru. Berikut liputannya. Terlihat wajah antusias para siswa baru yang mengikuti MPLS di SD Negeri Pasir Awi 1, Kecamatan Rawamerta. Dalam mengikuti pembukaan yang secara langsung dibuka oleh kepala sekolah, acara sederhana tetapi penuh makna ini dibuka dengan dijatuhkannya ratusan balon terhadap siswa baru tersebut. Selama 5 hari ke depan, para siswa akan mengikuti berbagai aktivitas sebagai pengenalan organisasi sekolah, sesi motivasi, serta pembinaan karakter dan kedisiplinan. Menurut Ahmad Tobari, selaku Kepala Sekolah SDN Pasir Awi 1, menuturkan bahwa kegiatan MPLS ini selain untuk mengenal sekolah dengan jenjang yang berbeda, juga merupakan program dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yakni program transisi PAUD SD. MPLS hari ini adalah hari pertama untuk SDN Pasir Awi 1. Tentu anak-anak kelas 1 pertama kita perkenalkan dengan rekan-rekan guru dari kelas 1 hingga kelas 6 dan juga karyawan kelas
SD Pasir Awi 1, termasuk OPX-nya kita kenalkan kepada anak-anak semua kelas 1 agar mereka tidak lupa terhadap guru-guru yang ada di Pasir Awi 1. Kemudian anak-anak diberikan penjelasan tempat di mana ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, dan anak-anak dibawa untuk bermain, bergembira, menjelaskan dan situasi di sekolah kita. Itu adalah untuk yang pertama kali bahwa di sekolah diadakan MPLS untuk mengenali lingkungan sekolah di SDN Pasir Awi 1. Dengan berakhirnya kegiatan MPLS, diharapkan para siswa baru dapat lebih siap dan semangat dalam mengikuti proses belajar di tahun ajaran yang baru. Susi Meilani, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Berita selanjutnya, sebanyak ratusan peserta dari unsur guru dan kepala sekolah PAUD, TK, SD, SMP, serta PKBM yang mendapatkan BOS kinerja mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan pembelajaran mendalam atau deep learning yang berlangsung di SMPN 5 Karawang Barat sejak tanggal 15 hingga 20 Juli 2025. Berikut liputannya. Program yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan BBGTK Provinsi Jawa Barat ini dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Pelaksanaan dengan sasaran peserta yakni dari 2 orang guru dan 1 kepala sekolah. Dikhususkan terhadap sekolah yang mendapatkan BOS kinerja di tahun 2025. Pada acara pembukaan pelatihan yang dihadiri oleh perwakilan dari BBGTK Provinsi Jawa Barat, PLT Kabid GTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Kasih GTK, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Karawang Barat, selaku tuan rumah, serta ratusan guru sasaran yang akan mendapatkan pelatihan selama 5 hari ke depan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi beliau hari ini sedang bertemu dengan Kepala Dinas di Bogor Raya untuk membicarakan tentang pengangkatan kepala sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti selama kurang lebih 5 hari atau 6 hari Pak Haji? 5 hari ke depan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang pembelajaran mendalam dari fasil atau pengajar yang sudah lulus TOT oleh Widya Iswara di BBGTK Provinsi Jawa Barat. Ini juga saya masih mikir kalau ngomong nih Bapak Ibu, BB Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, karena dulunya lemesnya BBGP. Dalam kegiatan pelatihan ini, guru serta kepala sekolah akan fokus terhadap materi yakni metode pembelajaran mendalam yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun 2025. Dengan harapan semua peserta bisa mengimplementasikan serta mengimbaskan terhadap guru-guru yang ada di sekolahnya. Adapun dalam pembiayaan pelatihan ini dibebankan secara langsung terhadap sekolah yang mendapatkan BOS kinerja tahun 2025 untuk akomodasi pengajar serta konsumsi para peserta selama pelatihan ini berlangsung. Susi Meilani, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Pemirsa, suasana kolam renang yang bertempat di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta yang biasanya ramai oleh pengunjung saat liburan tampak lengang, sepi dari pengunjung. Bahkan kolam renang ini mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis. Berikut liputannya. Kolam renang satu-satunya yang terletak di Kecamatan Rawamerta tidak seperti biasanya, yakni sepi pengunjung. Di tahun sebelumnya, kolam ini terlihat ramai, baik oleh pengunjung pada saat liburan sekolah ataupun para murid yang melaksanakan ekskul renang
baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK, khususnya di lingkungan Kecamatan Rawamerta. Terlihat tempat ini lengang dari para pengunjung, walaupun tempat ini cukup strategis dan cukup bagus untuk dikunjungi oleh masyarakat maupun siswa, khususnya dalam penyelenggaraan ekstrakurikuler olahraga renang. Menurut pengelola kolam renang menuturkan bahwa memang pada tahun ini untuk pengunjung mengalami penurunan cukup drastis yang otomatis berdampak pada pendapatan yang menurun. Bahkan kami mau tidak mau tetap membuka kolam renang ini sehingga operasional baik pekerja, listrik dan lainnya tetap kami bayarkan. Untuk kolam renang ini seperti apa? Ya harapan saya sih kalau ini ya maunya sih ya seperti dulu lagi lah gitu, rame gitu, jangan sampai sekarang seperti sekarang kita sampai minim tuh benar-benar minim, penghasilan tuh nggak ada gitu, untuk per hari aja nggak ada, kosong. Kami berharap kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah untuk selanjutnya bisa mendukung kami para pengusaha kolam renang agar bisa berkembang kembali sehingga omset meningkat dan bisa kembali mempekerjakan warga dalam pengelolaannya. Ikam PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Berita terakhir, LPTK Universitas Singaperbangsa bekerja sama dengan Kuartir Cabang Karawang menyelenggarakan kegiatan KMD bagi mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2025 sebanyak 180 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 21 Juli 2025. KMD merupakan salah satu bentuk pelatihan kepramukaan yang bertujuan untuk membekali para calon guru dengan pengetahuan dasar dan keterampilan kepramukaan. Berikut liputannya. Dalam semangat membentuk pendidikan yang tangguh, berjiwa pemimpin dan berkarakter kebangsaan, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Singaperbangsa Karawang mengikuti kursus mahir dasar KMD tahun 2025 sebagai syarat khusus untuk lulus PPG Prajabatan. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi utama. Yang pertama berlangsung di kampus Unsika, tempat para peserta dibekali materi dasar kepramukaan secara intensif. Dengan antusiasme tinggi, para mahasiswa menerima pelatihan dari para pelatih profesional yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Pusdiklat Cab Karawang yang telah berpengalaman dalam membentuk kader-kader pramuka unggul. Yang kedua dilanjutkan di alam terbuka di bumi perkemahan Karangkitri Bojongmangu. Disinilah semangat kebersamaan, jiwa kepemimpinan dan kemampuan praktik para peserta benar-benar diuji. Melalui kegiatan-kegiatan seperti jelajah, pioneering, baris berbaris, dan penjelajahan alam, para calon guru ini dilatih untuk membentuk karakter yang kuat, disiplin, dan peduli terhadap sesama lingkungan. KMD ini bukan sekedar melatih, tetapi sebuah perjalanan membentuk calon pendidik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tangguh secara mental dan spiritual. Bersama Pusdiklat Cab Karawang, Unsika terus berkomitmen mencetak pendidikan masa depan yang memang menjadi pelita bangsa. Nur Aini, PGRI News Channel Rawamerta melaporkan. Demikian rangkaian informasi berita akhir pekan PGRI News Channel Rawamerta. Semoga kabar yang kami hadirkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh insan pendidikan. Teruslah berkarya, mengabdi, dan menebar manfaat untuk generasi masa depan bangsa. Saya, Fartini Damayanti, beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.